Halo, selamat malam. Kembali lagi. Ini ada untuk presentasi pada mata kuliah Hukum dan Etika Cyber tentang The Ethical Dilemma of Cyber Security, Privacy and Security. Eh, saya mengambil contoh terkait face recognition boarding yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia dalam layanan boarding pass. Sisi positifnya mempercepat proses boarding pelanggan kereta api. Potensi negatifnya dapat melanggar keamanan privasi pelanggan. Untuk menyelesaikan dilema yang tadi, kita mencoba menggunakan 5 framework for ethical decision making. Yang pertama ini, recognize if there is an ethical dilemma, get the relevant to help make a decision, evaluate alternative action, ethical approach, make the best choice based on the analysis, kemudian test the decision and reflect on the outcome. Pertama, mengenali jika dalam kasus face recognition boarding di kereta api ada dilema etik. Sisi plusnya seperti yang diterangkan tadi, dalam rangka mempercepat proses boarding pengguna layanan kereta api jarak jauh, PT KAI menyediakan layanan face recognition boarding sehingga bisa mempercepat proses boarding dan menghindari antrian pelanggan. Nah, dalam hal ini karena biasanya boarding di kereta api menggunakan ID card dan ada antrian yang panjang, sehingga dengan layanan face recognition boarding bisa mempercepat proses tersebut. Yang kedua, bisa menghindari penggunaan ID KTP palsu atau ID orang lain. Sisi minusnya dapat melanggar hak privasi, terlebih adanya pelayanan yang berbeda antara yang menggunakan face recognition boarding dan boarding manual. Ini masih diterapkan hanya di beberapa stasiun dan ada beberapa kasus, misalkan di stasiun Bandung yang dikeluhkan oleh pelanggan, yakni boarding manual hanya dibuka, pintu boarding manual hanya dibuka 10 menit sebelum pemberangkatan kereta, sehingga terlihat ada ketimpangan dan pemaksaan terhadap pelanggan untuk menggunakan face recognition boarding. Terus tidak dijelaskan secara mendetail terkait kebijakan privasi pengguna face recognition PT KAI. Jadi penggunaan face recognition ini tidak ada kebijakan yang secara detail dijelaskan, hanya ada kebijakan privasi di aplikasinya, yaitu aplikasi KAI Akses. Selanjutnya, mencari fakta, mendapatkan fakta yang relevan untuk mengambil keputusan. Fakta-faktanya seperti tadi, adanya pelayanan yang berbeda antara yang melakukan pendaftaran face recognition boarding dengan boarding manual. Boarding manual dilaksanakan 10 menit sebelum pemberangkatan kereta api, seperti ada pemaksaan untuk menggunakan layanan face recognition boarding. Tujuan penggunaan verifikasi dan autentikasi dengan biometrik biasanya dilakukan untuk layanan yang berisiko. Misalnya mungkin keuangan, akses terhadap data keuangan itu berisiko. Nah, kalau hanya untuk boarding pass, autentikasi verifikasi boarding pass tiket kereta api sepertinya tidak terlalu berisiko. Jadi sepertinya penggunaan dengan biometrik ini masih belum diperlukan, terlebih dari sisi keamanannya yang belum terjamin serta kebijakan privasi yang belum jelas gitu. Tidak dijelaskan kebijakan privasi terkait face recognition, hanya ada kebijakan privasi aplikasi KAI Akses. Terus dari kasus yang tadi, sebenarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyatakan masyarakat dapat menolak datanya direkam oleh pihak lain. Nah, sebenarnya PT KAI pun tidak ada pemaksaan, tetapi dalam pelayanannya, sehingga menimbulkan seperti ada pemaksaan gitu. Karena yang boarding manual dilaksanakan mepet sekali 10 menit sebelum pemberangkatan kereta api. Itu kasus yang terjadi di stasiun Bandung. Mungkin di
yang lain berbeda. Lalu evaluate alternative action dengan ethical approach, kan, mengevaluasi tindakan alternatif. Nah, di sini menggunakan 4 pendekatan, yaitu utilitarian approach, right approach, justice approach, common good approach. Pertama, utilitarian approach. Pilihan mana yang menghasilkan kebaikan paling banyak dan dampak kerugian paling kecil. Dengan menggunakan ini, sepertinya pilihan tetap menggunakan boarding manual dengan ID card lebih baik karena dampak kerugiannya paling kecil ketimbang dengan menggunakan biometrik, apalagi kebijakan privasi yang tidak jelas. Terus pemrosesan data yang dilakukan PT KAI pun artinya tidak dijelaskan karena tidak ada dalam kebijakan privasi face recognition, hanya kebijakan aplikasi KAI Access. Terus menggunakan approach ethical approach, right approach. Pilihan mana yang paling menghormati hak semua pihak yang berkepentingan. Hak pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang sama dengan tetap menggunakan ID card itu, terlebih jika ada pelanggan yang sensitif terhadap penggunaan data-data pribadi. Nah, sedangkan pilihan untuk sehingga menolak untuk menggunakan face recognition dan itu merupakan hak. Jadi menurut pendekatan ini sepertinya tetap menggunakan ID KTP pilihan yang terbaik. Dengan pendekatan justice approach, pilihan manakah yang memperlakukan masyarakat secara setara atau proporsional. Seperti yang dijelaskan tadi, ada perbedaan pelayanan terhadap yang menggunakan face recognition dan ID boarding manual. Artinya sudah jelas dari pendekatan justice approach ini, dengan menggunakan boarding yang sama, boarding manual yang sama, namun pelayanannya bisa lebih ditingkatkan, sepertinya pilihannya tetap menggunakan boarding manual. Lalu common good approach, pilihan mana yang paling bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, gitu, bukan hanya sebagian anggota. Jadi penggunaan face recognition ini masyarakat dituntut untuk mendaftarkan face recognition-nya melalui KAI Access, sehingga hanya sebagian anggota yang mendaftarkan saja yang memiliki akses terhadap boarding face recognition boarding ini. Tentu sudah jelas dengan ini common good approach, pendekatan common good approach untuk tetap menggunakan boarding manual lebih baik. Make the best choice based on analysis. Dari analisis yang telah dijelaskan menghasilkan konklusinya tetap menggunakan ID card KTP untuk boarding dengan memperbanyak pintu serta petugas pelayanan boarding, atau menggunakan mesin scanner eKTP sehingga bisa lebih mempercepat proses boarding, sehingga eKTP juga berguna, gitu. Tidak hanya namanya saja elektronik KTP, tapi juga memang memiliki fungsi dan kegunaan. Karena di dalam eKTP kan ada chip, sehingga bisa mempercepat tinggal menggunakan pintu-pintu yang lebih banyak, gitu. Sehingga petugas pun tidak di setiap pintu, gitu. Mungkin 1-2 orang yang menjaga jika ada persoalan di KTP-nya, sehingga tetap bisa mempercepat proses boarding. Karena kenapa penggunaan face recognition yang merupakan biometrik hanya untuk tujuan yang berisiko, sedangkan hanya untuk autentifikasi dan verifikasi tiket kereta api pelanggan itu tidak terlalu berisiko. Nah, jika pun ingin menggunakan face recognition, sebaiknya menggunakan data yang ada di Kementerian Dalam Negeri, sehingga hanya perlu menyinkronkan data, tidak perlu melakukan proses data sendiri, terlebih berkaitan dengan isu keamanan privasi. Jadi ini PT KAI melakukan proses data sendiri melalui aplikasi KAI Access, sedangkan kebijakan privasi tentang face recognition-nya tidak dijelaskan secara mendetail. Nah, jika pun ingin tetap menggunakan face recognition,
mungkin dalam kasus-kasus lain sebaiknya menggunakan data yang ada di Kementerian Dalam Negeri, karena data yang ada di Kementerian Dalam Negeri artinya seluruh penduduk yang telah memiliki EKTP, datanya akan tersinkron secara langsung, sehingga proses pengamanannya pun menjadi kewajiban dari Kementerian Dalam Negeri. Pihak lain yang menyinkronkan data hanya menggunakannya saja, menyinkronkan data yang ada. Jadi tidak perlu melakukan proses sendiri, pengamanan sendiri, dan lain-lain. Jadi hanya menyinkronkan data yang sudah ada di Kementerian Dalam Negeri sehingga masyarakat tidak perlu melakukan proses pendaftaran ulang. Dan semua masyarakat yang memiliki EKTP, artinya peserta miskin yang ada, tidak perlu mendaftar ulang lagi di, misalnya dalam kasus ini di aplikasi KAI Akses. Text the decision and reflect on the outcome, karena kita hanya menganalisis, jadi tidak ada hasil tesnya. Jadi keputusannya, konklusinya tetap menggunakan ID KTP untuk verifikasi dan autentikasi penumpang saat layanan boarding kereta api. Jikapun ingin mempercepatnya seperti tadi, lebih memperbanyak pintu boarding dengan petugas, dan waktu boardingnya misalkan ditarik mundur, jadi lebih lama, misalkan 30 menit atau bahkan lebih sebelum pemberangkatan, sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Afafadzul Roman dari Prodi Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia.